Di dunia ninja yang penuh dengan ambisi, kekuatan dahsyat, dan mimpi menjadi Hokage, ada satu anak yang justru bercita-cita hidup santai, menikah biasa saja, dan pensiun dengan damai. Namanya adalah Shikamaru Nara. Tapi siapa sangka, si anak pemalas ini justru menjadi otak perang terbesar dalam sejarah dunia shinobi. Bagaimana perjalanan hidupnya? Bagaimana seorang anak yang benci repot justru memikul tanggung jawab terbesar? Inilah kisah lengkap Shikamaru Nara. Sejak kecil, Shikamaru berbeda dari anak-anak lainnya. Saat teman-temannya berlatih keras, berlari mengejar mimpi menjadi Hokage, ia justru memilih berbaring di atas atap rumah, menatap langit biru, membiarkan awan berjalan perlahan. Baginya, hidup seharusnya sederhana, tidak ribet, tidak penuh drama. Kalimat favoritnya? Merepotkan. Namun, di balik sikap santainya, Shikamaru lahir dari salah satu klan paling cerdas di Konoha, klan Nara. Klan yang terkenal dengan teknik manipulasi bayangan. Teknik yang bukan hanya soal kekuatan, tapi soal presisi, perhitungan, dan strategi. Ayahnya, Shikaku Nara, adalah kepala klan sekaligus ahli strategi terbaik desa. Seorang pria yang mampu membaca medan perang seperti permainan shogi. Dari ayahnya lah, Shikamaru mewarisi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekedar ninjutsu. Otak yang luar biasa tajam. IQ-nya disebut melampaui 200. Ia mampu memecahkan soal kompleks hanya dalam hitungan menit. Ia bisa membaca pola pergerakan lawan bahkan sebelum pertarungan dimulai. Tapi anehnya, ia tidak pernah membanggakan itu. Di Akademi Ninja, Shikamaru bukan murid yang menonjol karena ambisi. Ia sering terlihat malas, nilainya biasa saja, latihannya tidak pernah total. Namun para guru tahu satu hal, saat ujian strategi atau simulasi pertempuran, Shikamaru selalu unggul. Ia tidak bergerak cepat, karena ia sudah bergerak di pikirannya. Teman-temannya seperti Choji dan Naruto mungkin melihatnya sebagai sahabat santai. Tapi para shinobi senior melihat potensi besar yang belum bangun. Shikaku pernah berkata pada anaknya saat mereka bermain shogi, "Seorang pemimpin bukanlah orang yang paling kuat, tapi orang yang bisa memikirkan 10 langkah ke depan." Shikamaru mungkin terlihat malas, tapi setiap kali ia menatap awan, ia sebenarnya sedang berpikir, menghitung kemungkinan, menganalisis pola, memahami dunia. Dan tanpa ia sadari, dunia ninja yang keras itu perlahan sedang menyiapkan panggung besar untuknya. Namun, hidup tidak selamanya bisa santai seperti awan di langit. Saat ujian Chunin dimulai, Shikamaru dipaksa turun. Dan untuk pertama kalinya, dunia melihat siapa sebenarnya anak pemalas ini. Karena di arena itulah, seorang jenius bayangan akan memperlihatkan kecerdasannya pada seluruh desa. Setelah bertahun-tahun hidup santai, akhirnya takdir memaksa Shikamaru Nara turun ke arena. Ujian Chunin bukan sekedar tes kekuatan. Ini adalah panggung untuk menunjukkan siapa yang pantas menjadi pemimpin. Dan ironisnya, anak yang paling tidak ambisius justru menjadi yang paling siap. Di tahap pertama, banyak peserta panik melihat soal yang mustahil. Soal-soal itu memang tidak dirancang untuk dijawab. Itu adalah tes pengumpulan informasi dan keberanian mengambil resiko. Sebagian peserta mencontek, sebagian gemetar, sebagian menyerah. Lalu Shikamaru? Ia membaca situasi. Ia memahami tujuan tersembunyi ujian itu. Ia tahu yang diuji bukan kecerdasan, tapi mental dan kerja tim. Dan tanpa banyak drama, ia lolos. Karena baginya,
semuanya hanyalah permainan logika. Masuk ke hutan kematian, tempat di mana kesalahan kecil berarti kematian. Shikamaru bukan petarung paling agresif. Ia bukan tipe yang menyerang duluan. Ia mengamati, ia menghitung jarak, menghitung kemungkinan penyergapan, menghitung stamina timnya. Ia sadar satu hal, tim bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa yang paling stabil mental. Disinilah peran Shikamaru mulai terasa. Ia menjadi rem bagi timnya. Dan kemudian, arena final. Lawan yang ia hadapi adalah Temari, ninja Sunagakure dengan kipas raksasa dan serangan angin jarak jauh. Secara kekuatan murni, Shikamaru kalah jauh. Temari punya jangkauan luas, punya daya hancur besar, punya mobilitas tinggi. Namun Shikamaru punya sesuatu yang lebih berbahaya, waktu dan perhitungan. Sejak awal pertandingan, Shikamaru tidak terburu-buru. Ia sengaja mundur. Ia membiarkan Temari merasa unggul. Tapi sebenarnya, ia sedang mengatur posisi matahari, bayangan, dinding arena. Ia menunggu momen ketika bayangannya cukup panjang untuk menjangkau Temari. Ia memanfaatkan lubang di tanah sebagai pijakan tak terduga. Ia memaksa Temari masuk ke sudut. Semua sudah dihitung, bahkan kemungkinan kekalahannya. Shikamaru berhasil menangkap Temari dengan Kage Mane no Jutsu miliknya. Seluruh penonton terdiam. Ia sudah tinggal selangkah lagi dari kemenangan. Dan kemudian, ia menyerah. Maita, give up. Bukan karena takut, bukan karena panik, tapi karena cakranya hampir habis. Ia sudah menghitung, jika ia lanjutkan, ia akan kalah kehabisan tenaga. Ia memilih mundur, dan keputusan itu justru membuktikan kedewasaannya. Semua orang heran, kenapa bukan Naruto? Kenapa bukan Neji? Karena menjadi Chunin bukan soal menang, ini soal kepemimpinan. Shikamaru itu menganalisis lawan secara menyeluruh, mengatur medan perang, membaca kondisi stamina, mengambil keputusan rasional meski terlihat memalukan. Ia menunjukkan kemampuan berpikir 10 langkah ke depan. Dan saat itulah, anak pemalas itu resmi menjadi Chunin. Ujian ini bukan soal kecerdasan. Ini adalah momen ketika Shikamaru sadar, menjadi pemimpin berarti memikul tanggung jawab atas tim. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai memahami bahwa hidup tidak selalu bisa santai. Namun, gelar Chunin bukanlah akhir. Itu adalah awal dari beban yang lebih berat. Karena tak lama setelah itu, ia akan memimpin misi yang gagal. Ia akan kehilangan gurunya. Dan anak yang dulu hanya takut pada hal yang merepotkan, akan dihadapkan pada rasa kehilangan yang nyata. Menjadi Chunin berarti satu hal, tanggung jawab. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Shikamaru Nara tidak bisa lagi hidup santai. Karena sekarang, nyawa orang lain ada di tangannya. Tak lama setelah invasi Konoha dan kepergian Sasuke, desa membutuhkan seseorang untuk memimpin tim penyelamatan. Dan pilihan itu jatuh kepada Shikamaru. Bukan karena ia paling kuat, tapi karena ia paling mampu membuat keputusan. Ia memimpin tim yang terdiri dari Naruto, Choji, Hiba, dan Neji. Sebuah tim yang mempercayakan hidup mereka padanya. Dan untuk pertama kalinya, Shikamaru merasakan tekanan sebagai pemimpin. Ia menyusun strategi. Ia membagi peran. Ia memperhitungkan kemungkinan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia kendalikan. Takdir. Pertarungan demi pertarungan terjadi. Choji hampir mati. Neji hampir tewas. Naruto gagal membawa pulang Sasuke. Dan sebagai pemimpin, Shikamaru merasa semuanya adalah kesalahannya. Meski semua selamat, baginya itu tidak cukup. Ia duduk sendirian, menatap papan shogi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin berhenti menjadi ninja. Ia berkata pada ayahnya, Shikaku Nara, "Aku tidak ingin memimpin lagi. Aku tidak ingin melihat teman-temanku mati." Karena bagi Shikamaru,
Menjadi pemimpin berarti memikul rasa bersalah. Namun ada satu orang yang selalu percaya padanya, gurunya, Asuma Sarutobi. Asuma bukan hanya guru, ia adalah sosok ayah kedua. Ia mengajarkan Shikamaru bukan hanya tentang strategi, tapi tentang tanggung jawab, tentang melindungi generasi berikutnya, tentang arti menjadi seorang shinobi sejati. Asuma tahu, suatu hari nanti, Shikamaru akan menjadi jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Suatu hari, Asuma ditugaskan menghadapi organisasi paling berbahaya di dunia ninja, Akatsuki. Dan di sanalah ia bertemu dengan Hidan, seorang pria yang tidak bisa mati. Dalam pertarungan brutal itu, Asuma terluka parah. Dan saat Shikamaru tiba, semuanya sudah terlambat. Asuma sekarat. Ia menatap muridnya untuk terakhir kalinya. Dan dengan napas terakhirnya, ia mempercayakan masa depan kepada Shikamaru. Asuma meninggal, dan dunia Shikamaru runtuh. Setelah kematian Asuma, Shikamaru kembali ke tempat favoritnya, atap rumah. Tempat ia biasa melihat awan. Tapi kali ini, ia tidak melihat apa-apa. Ia hanya merasakan kekosongan. Ia tidak menangis di depan orang lain. Ia menahan semuanya sendirian. Sampai akhirnya, ia duduk bermain shogi dengan ayahnya. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan sebagai ninja, tapi sebagai anak yang kehilangan sosok ayah. Di malam itu, Shikamaru berubah. Ia tidak lagi menjadi anak pemalas yang menghindari tanggung jawab. Ia menjadi seseorang yang siap memikulnya. Ia bersumpah satu hal, ia akan membalas kematian Asuma. Bukan dengan emosi, tapi dengan strategi. Karena itulah cara seorang Nara bertarung. Akatsuki mungkin memiliki kekuatan yang mengerikan. Musuhnya mungkin abadi. Tapi mereka melakukan satu kesalahan besar. Mereka membunuh guru seorang ahli strategi. Dan Shikamaru Nara sudah mulai menghitung langkah balas dendamnya. Kematian Asuma Sarutobi meninggalkan luka yang tidak terlihat. Tapi luka itu tidak membuat Shikamaru Nara menjadi lemah. Sebaliknya, ia menjadi lebih berbahaya. Karena Shikamaru tidak bertarung dengan emosi. Ia bertarung dengan perhitungan. Dan sejak hari itu, ia sudah merencanakan kematian musuhnya. Musuhnya adalah Hidan, seorang anggota Akatsuki, seorang fanatik yang tidak bisa mati. Setiap luka yang ia berikan pada dirinya sendiri akan diterima oleh lawannya. Membunuhnya secara normal mustahil. Tapi Shikamaru tidak panik. Ia melakukan apa yang selalu ia lakukan. Ia berpikir. Ia mempelajari ritual Hidan. Ia menganalisis pola serangan. Ia mencari kelemahan dalam keabadian. Dan akhirnya, ia menemukan satu fakta penting. Hidan tidak bisa mati, tapi ia bisa dihentikan selamanya. Shikamaru tahu, ia tidak bisa mengalahkan Hidan dan Kakuzu sekaligus. Jadi ia tidak melakukannya. Ia memisahkan mereka. Ia menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan. Ia memancing Hidan menjauh dari partnernya Kakuzu. Semua sesuai rencana. Ia tidak terburu-buru, karena ini bukan pertarungan. Ini adalah eksekusi. Shikamaru membawa Hidan ke dalam hutan, tempat yang sudah ia siapkan sebelumnya. Hidan tidak sadar bahwa ia sudah masuk ke dalam perangkap sejak awal. Lubang sudah digali, kertas peledak sudah ditanam, jalur bayangan sudah dihitung berdasarkan posisi matahari. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil perhitungan berhari-hari. Dengan Kagemane no Jutsunya, Shikamaru berhasil menangkap Hidan. Untuk pertama kalinya, makhluk abadi itu tidak bisa bergerak. Dan saat itulah, Shikamaru melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia berbicara, bukan sebagai ninja, tapi sebagai murid. Ia berkata, "Aku sudah memikirkan 200 kemungkinan, dan di semua kemungkinan itu, kau berakhir di sini." Ia menyalakan korek api milik Asuma. Simbol warisan gurunya, simbol tekadnya. Shikamaru meledakkan kertas peledak. Tanah runtuh,
Lubang besar terbuka, tubuh Hidan hancur berkeping-keping, namun ia tidak mati. Karena ia memang tidak bisa mati. Dan itulah inti rencana Shikamaru. Ia tidak mencoba membunuh Hidan. Ia menguburnya, hidup-hidup, di tempat yang tidak akan pernah ditemukan siapapun selamanya. Gelap, sendirian, tanpa ritual, tanpa korban, tanpa tujuan. Setelah semuanya selesai, Shikamaru duduk. Ia mengeluarkan rokok. Ia menatap langit, tempat ia biasa mencari kedamaian. Dan ia berkata pelan, "Aku berhasil, Sensei." Untuk pertama kalinya, ia merokok. Bukan karena kebiasaan, tapi sebagai simbol bahwa ia telah mewarisi kehendak gurunya, bahwa ia bukan lagi murid. Ia telah menjadi penerusnya. Ini bukan sekedar balas dendam. Ini adalah transformasi total Shikamaru. Ia menunjukkan kesabaran mengalahkan keabadian, strategi mengalahkan kekuatan brutal, kecerdasan mengalahkan keabadian. Ia tidak menang karena lebih kuat, ia menang karena lebih pintar. Tapi dunia ninja tidak berhenti di situ. Ancaman yang lebih besar sedang datang. Perang Dunia Ninja keempat. Dan kali ini, Shikamaru tidak hanya akan membalas dendam, ia akan memimpin seluruh aliansi shinobi menuju kemenangan. Balas dendam tidak mengakhiri perang. Itu hanya awal. Karena ancaman yang datang berikutnya jauh lebih besar dari Akatsuki, Perang Dunia Ninja keempat. Dan di tengah ribuan shinobi, satu orang akan menjadi pusat strategi. Bukan Hokage, bukan legenda, tapi seorang pria yang dulu hanya ingin hidup santai, Shikamaru Nara. Organisasi Akatsuki di bawah komando Tobi menyatakan perang terhadap seluruh dunia ninja. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, semua desa bersatu. Aliansi shinobi terbentuk. Puluhan ribu ninja berkumpul, dan di antara mereka, Shikamaru berdiri sebagai salah satu komandan strategi. Anak pemalas itu kini memimpin tentara. Selama perang, markas aliansi menjadi pusat komando. Dan di sanalah ayah Shikamaru, Shikaku Nara, memimpin strategi seluruh pasukan. Shikaku adalah otak utama perang. Dan di sampingnya, Shikamaru mengamati, belajar, mewarisi. Ia melihat bagaimana ayahnya menganalisis ribuan variabel sekaligus. Bagaimana setiap keputusan menentukan hidup dan mati ribuan orang. Dan tanpa ia sadari, ia sedang dipersiapkan untuk menggantikan posisi itu. Lalu bencana datang. Jubi, monster berekor 10, menyerang markas komando. Serangan itu tidak bisa dihentikan. Shikamaru berada di garis depan perang. Ia tidak ada di sana untuk melindungi ayahnya. Dan dalam satu ledakan besar, markas komando hancur. Shikaku Nara tewas bersama seluruh staf strategi. Sebelum kematiannya, Shikaku memberikan instruksi terakhirnya kepada seluruh aliansi. 最後の仕事だ。戦場のみんなとつなげてくれ。十尾を止める策がある。 Dan secara tidak langsung, ia menyerahkan masa depan kepada Shikamaru. Untuk kedua kalinya, Shikamaru kehilangan sosok ayahnya. Pertama Asuma, sekarang Shikaku. Dunia terasa kosong. Untuk sesaat, ia membeku. Ia tidak bergerak, ia tidak berpikir. Sampai ia melihat Naruto. Melihat bagaimana Naruto terus maju, meski memikul beban seluruh dunia. Dan saat itulah, Shikamaru membuat keputusan. Ia berdiri, ia mengambil alih, ia mulai memberi perintah. Ia menganalisis situasi perang, ia membantu menyusun strategi melawan Jubi. Ia bukan lagi murid, ia bukan lagi anak seorang jenius. Ia adalah jenius itu sendiri. Bayangan ayahnya tidak lagi menaunginya. Kini, ia menjadi bayangan bagi seluruh aliansi. Selama perang, Shikamaru membantu mengatur formasi aliansi, mengkoordinasikan divisi, menganalisis pergerakan musuh,
membantu strategi melawan Obito dan Madara. Ia tidak menghancurkan gunung, ia tidak membelah langit. Tapi tanpa dirinya, aliansi tidak akan bertahan. Karena perang dimenangkan oleh strategi, bukan hanya kekuatan. Bagian ini adalah klimaks perkembangan Shikamaru sebagai karakter. Ia kehilangan segalanya, tapi ia tidak runtuh. Ia menjadi penerus ayahnya. Ia menjadi pelindung generasi berikutnya. Ia menjadi bayangan yang menopang cahaya. Perang dunia ninja keempat telah berakhir. Dunia yang dulu dipenuhi kebencian, akhirnya mengenal kedamaian. Dan di tengah dunia yang baru itu, seorang anak yang dulu hanya ingin hidup santai, kini memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Shikamaru Nara. Ia tidak menjadi Hokage, tapi ia menjadi sesuatu yang sama pentingnya. Bayangan Hokage. Setelah perang, desa memasuki masa damai, dan seorang ninja yang dulu dijauhi semua orang, akhirnya mencapai mimpinya. Naruto Uzumaki menjadi Hokage ke-7. Uzumaki Naruto! Naruto adalah cahaya desa, simbol harapan. Tapi bahkan cahaya pun membujukan bayangan. Dan bayangan itu adalah Shikamaru. Naruto bukan ahli strategi. Ia bertarung dengan insting dan hati. Tapi menjadi Hokage bukan hanya soal bertarung. Ini soal memimpin desa. Mengambil keputusan yang mempengaruhi ribuan nyawa. Dan tidak ada orang yang lebih cocok untuk itu selain Shikamaru. Ia memahami politik desa. Ia memahami ancaman dunia luar. Ia memahami beban seorang pemimpin. Lebih dari itu, ia memahami Naruto. Dalam era Boruto, Shikamaru menjadi penasihat utama Hokage. Tugasnya bukan sekedar memberi saran. Ia adalah otak di balik keputusan strategis, koordinator misi tingkat tinggi, penghubung antara Hokage dan desa, pelindung stabilitas dunia ninja. Ia menangani ancaman sebelum menjadi krisis. Ia memikirkan 10 langkah ke depan agar Naruto bisa terus berjalan ke depan. Naruto berdiri di depan semua orang. Ia adalah simbol. Ia adalah wajah desa. Tapi Shikamaru berdiri di belakangnya. Tak terlihat, namun selalu ada. Seperti bayangan yang tidak pernah meninggalkan cahaya. Ia tidak mencari pengakuan. Ia tidak mencari kehormatan. Ia hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Ironisnya, Shikamaru akhirnya mendapatkan hidup yang dulu ia inginkan. Ia menikah dengan Temari, wanita yang dulu menjadi lawannya di ujian Chunin. Mereka memiliki seorang anak, Shikadai Nara. Dan seperti ayahnya dulu, Shikamaru kini menjadi sosok yang diwarisi generasi berikutnya. Namun hidupnya tidak lagi santai, karena melindungi kedamaian selalu datang dengan harga. Dari anak pemalas menjadi Chunin termuda di generasinya. Dari murid menjadi penerus gurunya. Dari anak seorang jenius menjadi legenda itu sendiri. Ia tidak menjadi Hokage karena ia tidak perlu menjadi Hokage. Ia adalah orang yang memastikan Hokage tidak pernah jatuh. Shikamaru pernah berkata bahwa ia hanya ingin hidup biasa, menikah, punya anak, dan hidup santai. Ia mendapatkan semua itu, tapi ia juga mendapatkan sesuatu yang tidak pernah ia minta. Tanggung jawab untuk melindungi dunia. Ia membuktikan satu hal, pahlawan tidak selalu berdiri di depan. Terkadang, pahlawan adalah bayangan di belakang cahaya. Dan selama bayangan itu ada, cahaya tidak pernah padam. Shikamaru bukan karakter yang mengejar kekuatan. Ia bukan yang paling cepat, bukan yang paling kuat, bukan yang paling ambisius. Tapi ia adalah contoh bahwa kepemimpinan lahir dari tanggung jawab. Kedewasaan lahir dari kehilangan, dan kecerdasan bisa mengalahkan kekuatan brutal. Dari anak pemalas menjadi ahli strategi terbesar. Dari penonton awan menjadi penentu arah perang. Itulah kisah Shikamaru Nara. Dan mungkin di dunia yang penuh ambisi ini, kita semua butuh sedikit cara berpikir seperti Shikamaru. Jika kalian menyukai video ini, subscribe untuk kisah anime lainnya. Karena setiap karakter
memiliki cerita yang layak untuk dikenang. そういうめんどくせえ生き方、したくねえんすよ。